Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari bahasa Al-Qur'an, bisa mempelajari bahasa Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, dan juga insya Allah dalam sebagian riwayat disebutkan juga termasuk diantaranya bahasa ahli surga insya Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, diberi kekuatan, bimbingan, taufik, hidayah untuk bisa bersabar dalam belajar, karena tidak cukup hanya mengandalkan skill gitu ya, tapi memancangkan niat di awal ini termasuk yang insya Allah akan membuat kita bertahan lebih lama. Karena hanya sekedar berbekal semangat saja, mungkin hadir satu dua pertemuan. Tapi untuk sampai ke akhir, karena faktor keberhasilan belajar bahasa ditentukan oleh tidak hanya paham. Karena ini termasuk skill yang melibatkan 4 unsur, begitu ya. Harus ada perbanyak latihan membaca, speaking, maharatul kalam. Kemudian ada juga memperbanyak skill membaca, reading, maharatul qiraah. Ada juga memperbanyak skill listening, maharatul istima. Dan yang keempat, memperbanyak skill menulis, writing, atau maharatul kitabah. 4 ini kalau kita rajin, kalau kita lakukan sendiri, disiplin diri kita bentuk. Baik murojaah jadi tidak hanya sekadar membaca tanpa terucap, tanpa terdengar, tanpa menulis. Murojaah yang dilakukan diupayakan melibatkan 4 unsur ini. Maka mulai sekarang sejak kita insya Allah bismillah mencanangkan program pingin benar-benar serius berbahasa Arab, maka sudah selayaknya kita punya program banyak baca, banyak banyak baca bahasa Arab, banyak dengar bahasa Arab, banyak mengucapkan bahasa Arab, dan banyak menulis. Maka inilah yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan perbanyak. Idealnya memang offline, tapi kalaupun qadar Allah ya, mungkin karena satu dan hal tidak memungkinkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil yang minimalis daripada tidak sama sekali, insya Allah begitu ya. Dan pertemuan ini insya Allah akan kita coba bahas beberapa keutamaan bahasa Arab dulu. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan kita semakin paham, dengan kita semakin termotivasi, dengan kita semakin kuat ingin bisanya, maka insya Allah itu yang akan membuat kita bertahan dan membuat kita di luar majelis online offline bisa ngadres begitu ya, bisa terus tadi meningkatkan skill yang 4 tadi: reading, speaking, listening, dan writing gitu ya. Maharatul kalam, maharatul qiraat, maharatul istima, dan maharatul kitabah. Insya Allah. Saya akan coba share screen beberapa materi. Ada satu materi yang kami siapkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan jadi penguat kita, insya Allah gitu ya. Saya coba share screen. Jadi tadi sudah kita bahas tentang pentingnya bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi menggambarkan cintailah bahasa Arab karena 3 hal: Quran berbahasa Arab, aku adalah orang Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Insya Allah begitu. Walaupun mungkin riwayatnya banyak ya, dan juga mungkin riwayat bersandera, tapi secara umum ini harus benar-benar memotivasi kita. Bagian dari cinta kita kepada Allah adalah kita mencoba mempelajari, mendalami, memahami, melaksanakan Al-Quran yang berbahasa Arab. Bagian dari bukti cinta kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah
kita juga mempelajari bahasanya, begitu ya. Dan dua hal ini disebutkan oleh Nabi tidak akan tersesat selamanya bagi siapa yang memegang kuat, begitu ya. Maka mungkin di video yang banyak beredar ada orang keturunan Cina pintar bahasa Arab walaupun ada salah-salah gitu ya. Ini adalah bukti bahwa memang untuk belajar bahasa Arab sebetulnya tidak perlu alasan yang lain. Cukup kita Muslim, ini sudah harusnya mendorong kita termotivasi untuk belajar ini. Jadi bukan karena ini nanti nyambungnya ke kerjaan apa ya, gitu ya. Ini keuntungan dunianya apa, begitu ya. Karena ini termasuk amalan akhirat, insya Allah, maka tujuannya nggak boleh harus diwaspadai, jangan sampai melenceng ke tujuan dunia. Amalan akhirat, tujuan akhirat, berkah. Maka bertahannya kita, kuatnya kita dalam belajar, ini menjadi stamina bagi kita juga. Imam Mujahid, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitabullah jika ia bukan seorang yang alim dalam bahasa Arab. Ya, mohon izin menyampaikan pertemuan ini mungkin banyak memotivasi, sehingga diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah melewati seseorang di masjid yang banyak bercerita kepada orang-orang dan membuat orang-orang takjub dan tertarik dengannya gitu. Kemudian sahabat Ali ini bertanya kepadanya sedikit berbisik, apakah engkau mengetahui nasikh dan mansukh? Kata orang itu tidak. Maka Ali kemudian mengatakan, Anda telah binasa dan membinasakan orang lain. Berbicara tentang ilmu agama tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang ilmu agama itu sendiri, dan sumber literatur utama kita adalah berbahasa Arab. Betul sudah banyak yang terterjemahkan, tapi sepertinya masih jauh lebih banyak yang belum terterjemahkan, dan berbeda juga menggali yang terjemah dan yang tidak, begitu. Maka alhamdulillah program Al-Itqan ini mudah-mudahan bisa memfasilitasi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, insyaallah. Di surat Az-Zukhruf Allah berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Kemudian beberapa dalil yang lain ada di surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Secara spesifik tidak kurang dari 11 ayat menyebutkan Al-Quran berbahasa Arab. Apalah takiru dan seterusnya, begitu ya. Tidakkah kita mengambil pelajaran, tidakkah kita berakal untuk mengambil pelajaran terbaik dan seterusnya. Kemudian dalam kalimat yang wakadzalika anzalnahu hukman arabi, dan kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Kemudian Umar juga pernah memerintahkan gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari untuk mengajarkan bahasa Arab kepada penduduk Irak. Ini amma ba'd fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul qur'ana fa innahu arabi. Amma ba'du, maka pahamilah sunnah, pahamilah bahasa Arab, dan i'rablah Al-Qur'an karena sebenarnya dia berbahasa Arab. Maka program Al-Itqan salah satu di antaranya adalah memang insya Allah ke depan akan semakin membuat kita bisa menentukan secara sederhananya objeknya, subjeknya, predikatnya, kemudian pecahan katanya, begitu ya, harokatnya dalam nahwu dan sorofnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa terus istiqomah. Tadi ada 11 surat ya, ada di Yusuf 2, Ar-Ra'd 37, An-Nahl 103, Toha 103, kemudian Asy-Syu'ara 195, Az-Zumar 28, Fusilat ayat 3 dan ayat 44, Asy-Syura 7, Az-Zukhruf 3, Al-Ahqaf 12, Surat Yusuf 2. Ini ayat-ayat yang membicarakan secara tegas bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Kemudian Ibnu Taimiyah juga pernah menyampaikan Al-Lisanul Arabi Syiarul Islami wa ahlihi, bahwa bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiarnya kaum muslimin. Maka ini syiar yang harus dan sekarang sudah mulai padam. Artinya mudah-mudahan kita bisa ambil andil ya untuk bisa menapaki, kita nggak tahu kapan dan bagaimana ujungnya, tapi menapaki langkah-langkah menegaskan kita bagian darinya adalah sangat penting di era zaman sekarang, gitu ya. Kemudian ada juga pepatah dari orang Arab, dari salah satu syekh di Mesir, ijtahid an tatakallamal arabiyyatil fusha, arabiyyatul fusha fa inna dzalika min sya'airil Islam.
hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk bisa dan berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih, dengan bahasa asli fusha, karena itu bagian dari syiar Islam. Kita juga melihat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata khusus kepada kita, kepada orang-orang non-Arab. Kita termasuk di antaranya apa itu? Kata beliau, salah satu tanda keimanan orang ajam, non-Arab adalah kecintaannya terhadap bahasa Arab. Kita cinta bahasa Arab, insya Allah itu bukti keimanan kita. Salah satunya di antaranya. Dalam Iqtidai Siratal Mustaqim dinyatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah demikian. Ini sebagai motivasi juga bahwa bahasa Arab itu bagian dari agama, kata Ibnu Taimiyah, mempelajarinya wajib, memahami Quran Sunnah wajib, dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka termasuk juga usaha yang harus kita upayakan, gitu ya. Dan ini sesuai dengan kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu perkara yang kewajiban menjadi tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Maka bahasa Arab ini sangat penting. Mengingat mungkin bisa jadi perdebatan yang terjadi di media sosial di mana-mana disebabkan oleh apa? Mungkin karena literatur Arab dan kurang kembali ke sumber aslinya, gitu ya. Ini beberapa ilustrasi saja. Dalam kitab Arsilah, Imam Syafi'i juga mengatakan, wajib bagi setiap muslim belajar bahasa Arab sekuat kemampuan. Sehingga dia bersaksi, sungguhnya la ilaha illallah, ya, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan dengannya dia bisa baca kitabullah. Bukan cuma baca doang gitu. Baca, paham, dengan tadabbur insya Allah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, perhatian terhadap bahasa Arab akan berpengaruh sekali terhadap daya intelektualitas, moral, agama, dan pengaruhnya sangat kuat. Ini luar biasa sekali begitu ya. Bahkan Al-Quran yang ketika dibacakan, bahasa Arab yang dikeraskan, bisa dalam bentuk doa, itu bisa menjadi syifa, begitu ya. Bagaimana dalam ayat-ayat yang kita juga mungkin sudah temukan dalam Al-Quran. Dan ini efek positif yang muncul di generasi awal, sehingga mereka perlu menjadi teladan bagi kita, begitu ya, untuk bisa semakin meningkatkan ihtimam kita terhadap bahasa Arab. Kehebatan bahasa Arab Asy-Syafi'i. Di antara syarat mutlak seorang disebut ulama adalah paham bahasa Arab, begitu ya. Ini jadi kalau ada ulama atau ada seseorang berkoar-koar berbicara tentang Islam, berbicara tentang berbagai hal begitu ya, yang berupa pendalaman atau perbedaan pendapat, tapi ternyata sumber literaturnya dari terjemah, begitu ya. Kemudian terjemah juga tidak luput dari kesalahan penerjemahan, pemilihan diksikah, begitu ya, mufrodatkah, atau mungkin juga makna, karena satu kosakata bahasa Arab bisa bermakna puluhan bahkan ratusan makna, maka kesalahan itu bisa fatal, apalagi ketika berbicara tentang halal haram, ketika berbicara tentang hukum. Maka syarat mutlaknya adalah bahasa Arab mesti paham. Kehebatan bahasa Arab Imam Syafi'i oleh sebagian ulama disebut sampai pada level tingkat keajaiban, karena saking tingginya. Dan dari beberapa sumber kita bisa temukan bahwa Imam Syafi'i itu pernah secara khusus belajar sampai lebih dari 10 tahun ya, 20 tahunan, belajar khusus di satu perkampungan yang bersih, bahasanya masih murni dan tinggi begitu. Dan ini luar biasa. Ibnu Hisham, pengarang Sirah Nabawiyah, juga mengatakan Syafi'i adalah sumber bahasa Arab yang kata-katanya bahkan bisa jadi hujah untuk memaknai lafaz Arab. Sampai segitunya, gitu ya. Masya Allah. Dan Ibnu Hisham banyak belajar, lama belajar kepada Syafi'i. Dan selama itu pula, sesuai dengan perkataan Ibnu Hisham, tidak pernah satupun aku mendengar Syafi'i melakukan kesalahan berbahasa. Kita rindu, ya, kita rindu generasi yang menghadirkan Imam Syafi'i baru. Mungkin juga kalau bukan kita, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, generasi setelah kita. Karena ini luar biasa, gitu ya. Saya teringat dengan ketika sahabat Umar menyampaikan di depan majelis seperti ini, tamannaw, berangan-anganlah. Maka para sahabat berangan-angan, saya berangan-angan agar apa? Saya punya harta, emas ini, ruangan ini dipenuhi emas, kemudian saya infakkan semuanya fisabilillah. Wah, keren gitu ya. Kalau ruangannya lebih gede gimana gitu ya. Ternyata Umar belum mendapatkan apa yang beliau inginkan. Minta lagi, tamanau.
berangan-angan. Kemudian berangan-angan lagi orang yang lain, saya berangan-angan ini dipenuhi harta dan saya infakkan dan saya pakai sebagian. Tapi Umar kembali berkata, sebetulnya bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah saya berangan-angan agar ruangan ini dipenuhi oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah sekelas. Jadi ada banyak profil eh, orang beriman berkualitas yang Allah hadirkan di zaman ini, insya Allah begitu ya. Semoga kita termasuk ke dalamnya, walaupun mungkin mesti mikir ya jauh gitu, tapi kita tidak boleh putus harapan. Ini kehebatan. Dan ada lagi kata ulama lain, Az-Za'farani, bahwa semua syair yang dibacakan ke hadapan Asy-Syafi'i pasti beliau mengetahuinya. Karena syair itu banyak begitu ya. Arabi bin Sulaiman, muridnya di Mesir, mengatakan, saya Syafi'i menulis kitab-kitabnya dengan memakai bahasa yang dia gunakan saat berbicara, niscaya kitab-kitabnya tidak akan sanggup dibaca karena kekayaan bahasa yang dimilikinya. Sastranya sudah. Jadi kalau ada orang menafikan begitu ya, tidak menganggap Imam Syafi'i itu juga ada masa begini begitu begitu ya, ada ungkapan lontaran negatif terhadap beliau, wah rasanya yang melontarkan ini mungkin bisa jadi lebih gitu kali ya. Allah a'lam. Dan kualitas ijtihadnya yang sangat tajam, mendalam ini begitu sangat mempengaruhi pendapat-pendapatnya dan juga ajarannya, sehingga banyak yang mengabadikan dalam buku-bukunya para ulama dengan demikian. Dan ini disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi beliau menyampaikan, dengan pertolongan Allah aku telah membandingkan ijtihad-ijtihad para imam-imam mazhab sejauh pengetahuanku terhadap kitabullah, kemudian sejauh pengetahuanku terhadap hadis-hadis dan asar yang aku kumpulkan terkait yang wajib, nawafil, halal, haram, hudud dan hukum. Ternyata kudapati Asy-Syafi'i rahimahullah yang paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang paling kuat hujahnya, yang paling sahih kiasnya, dan paling jelas bimbingannya. Dan ini bisa ditemukan pada kitab-kitab yang beliau karang, baik yang lama maupun yang baru, usul maupun ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di pagar aja. Bu Ratihnya Allah ikutnya online jadinya. Enggak tahu kalau mungkin sambil jalan ya. Allah alam. Insyaallah. Izin dilanjutkan dulu. Jadi pengetahuan ini penting untuk kita dapatkan. Mengingat apa ini akan semakin memotivasi kita, insya Allah, dan akan buat kita insya Allah bertahan. Karena kalau yang sekarang motivasi ketika lagi mood jalan, ketika lagi enggak, sudah gugur di jalan. Bahkan mungkin nggak perlu hujan, nggak perlu panas terik, angin sepoi-sepoi aja sudah cukup membuat seseorang berkata malas nih. Itu yang kita sedang upayakan perangi sebetulnya, gitu ya. Karena itu bagian dari godaan. Dan ini kisah Imam Syafi'i. Kata beliau sendiri, aku tinggal di pedesaan selama 20 tahun. Aku pelajari syair-syair dan bahasa mereka. Dan aku menghafal Al-Quran. Tidak pernah ada satu kata yang terlewat olehku, kecuali aku memaknai maknanya. Aku memahami maknanya. Imam Syafi'i mencapai puncak dalam penguasaan bahasa Arab. Sampai dijuluki orang Quraisy yang paling fasih di masanya. Dan dia termasuk rujukan bahasa Arab. Jadi kembali motivasi dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan semakin mendorong kita, dan mungkin bagi teman-teman yang menyimak mungkin tidak offline gitu ya, atau online, atau yang offline terlambat, nanti bisa review dari rekaman ini, insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua. Ulama lain mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Karim wa Sunnatul Mutahharah marja'u kulli muslimin fi ta'arrufi ahkamil Islam. Al-Quran dan Sunnah yang suci adalah rujukan setiap muslim dalam mengenal hukum-hukum Islam. Kemudian wa yufhamul Qur'anu tibqan li qawaidil lughatil arabiyyah min ghairi takallufin wala ta'assufin wa ruja'u fi fahmi sunnatil mutahharah ila rijalil hadis siqat. Dan Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tanpa takaluf, memaknai sehingga melampaui dari yang seharusnya, atau ta'assub serampangan, sembarangan. Sedangkan Al-Quran, As-Sunnah yang suci harus dipahami melalui para ahli hadis yang terpercaya, gitu ya. Maka di sini kita juga memahami, ini sudah mulai sedikit masuk ke materi, bahwa dalam membaca Al-Quran ini ada pembahasan tentang tajwidul Quran ya, Al-Quran tajwid dengan kaidah bahasa Arab. Apakah
kita perlu mengatakan ikhfa ketika menyebutkan anta misalkan gitu ya. Maka di sini ada perbedaan. Tidak semuanya digunakan. Jadi izhar, ikhfa, idgham, iqlab begitu ya. Itu di Quran. Tapi tetap yang tersisa adalah yang tetap wajib harus kita jaga panjang pendeknya, tasdidnya. Di bahasa Arab tetap tidak boleh lupa karena perbedaan panjang pendek, perbedaan makhraj pada beberapa tema itu bisa merubah makna. Sehingga penting bagi kita untuk benar-benar belajar dengan ini. Maka salah satu di antara modal dasar penting adalah bahasa Arab minimal standar. Panjang pendek tasdid begitu ya. Kalau bahasa Arab berarti harus mengikuti ya idgham ikhfa ya, hukum mim sukunnya, nun sukunnya dan seterusnya. Nah, dan ini mungkin beberapa di antaranya. Tanda mad dan tasdid harus tetap diperhatikan. Kemudian dalam menyanggah Al-Qur'an ada gunah yang dibaca lama. Nah, dalam bahasa Arab tidak diatur. Kalau boleh ya? Anta itu kan izhar, nggak usah ribut masalah itu. Kita lihat kalau itu bacaan Al-Quran, kita boleh tegur. Tapi kalau berbicara tentang Al-Quran, maka mafi iskal, mafi muskilah begitu, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dibaca dengan irama. Bahasa Arab nggak usah, gitu. Kaifa haluk, nggak usah. Gitu. Jadi kita lakukan dengan pertengahan, begitu ya, proporsional, begitu ya, normal, begitu ya. Oke. Nah, dan bahaya membaca tanpa memperhatikan kaidah bahasa Arab. Walaupun di bahasa Arab, kenapa? Karena akan menyebabkan, mungkin ini ada ilustrasi ya, mungkin terdengar saja gitu kalau tidak ada layarnya, tentang apa? Tentang sinetron ya, yang dengan orang Arab duduk kemudian waktunya berdoa, orang yang harusnya berdoa tidak ada, dan kemudian si orang ini bilang, Syekh, antum kan pamannya itu orang Arab gitu ya, ada kan? Ayo berdoa. Oh lah, setiap tekalan amin, langsung diaminkan. Ini fenomena dan pernah terdengar jamaah umroh atau haji begitu ya, pulang itu bilang di sana mengaji terus karena bahasa Arab begitu ya. Karena tidak tahu maka padahal percakapan karena tidak tahu kan macam-macam. Jadi kita juga melihat dalam kitab fikih seperti Safinah ya, berbicara tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah, itu kan harus menjaga tasdidnya, hurufnya gitu ya. Kemudian jedanya, potongannya nggak boleh sembarangan. Kemudian ada yang salah karena bisa merusak makna. Ini beberapa ilustrasi saja. Dan ada lahan dalam bahasa Arab yang harus kita jaga. Lahan ada yang jali jelas gitu. Ghairil maghdubi, maghdubu misalkan begitu ya. An'amta, an'amtu, iyyaka, iyyaki itu fatal. Siapa yang bacanya dalam sholat, Al-Fatihahnya salah, ketukar-tukar lahan yang jali, tidak sah. Kemudian nanti ada dijelaskan mungkin oleh guru-guru kita gitu. Kemudian ada juga yang lahan khofi. Lahan khofi mungkin gunahnya kurang sedikit, mungkin ikhfanya kurang sempurna. Ini tidak merubah makna. Ulama terbagi dua, ada yang mengatakan nggak masalah, ada yang mengatakan juga ini termasuk bisa menyebabkan tidak sah. Gitu. Maka intinya apa? Harus kita banyak belajar sebetulnya. Insya Allah ya. Ini ada beberapa ilustrasi seputar lahan kopi, lahan jali yang insya Allah mungkin nanti bisa disaksikan dan mungkin kembali diingatkan. Nah itu mungkin kita sampai 17.30 sampai ya. Nanti kita akan lihat aja maksimal lah mungkin ya. Kita akan masuk nanti ke kitabnya Durus Logoh insya Allah. Jadi tadi kembali kami ingatkan di awal ada 4 kemahiran bahasa, skill bahasa, maharatul kalam ada di maharatul logoh, maharatul kalam speaking, maharatul istima listening, maharatul kalam speakingnya, reading qiraah, listening istima mengucapkan kalam ya, kemudian menulis kitab gitu ya. Nah ini bisa menjadi bekal kita insya Allah. Jadi walaupun kita belajar kosakata, tapi ketika kita banyak mengulang, maka insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang melatih lafaz kita. Pelafazan ini bukan bahasa kita, ini bukan lafaz kita. Maka kita perlu membiasakan supaya itu menjadi sesuatu yang tidak sulit ke depan, insya Allah. Begitu ya. Maka mungkin latihannya bagaimana di rumah? Bisa pakai Al-Arabiyah Dursul Logoh ini, begitu ya.
Apa yang sudah kita pelajari, ulang-ulang aja setiap hari sesering mungkin. Dibaca sering dengan keras. Berarti kalau dibaca dengan keras, kita otomatis speakingnya, readingnya, listeningnya, tiga fungsi itu langsung jalan. Tinggal latihan menulis, boleh terpisah gitu ya. Intinya makin banyak nulis, biasanya sih sebagian kami sarankan mau pakai kertas bekas yang belakangnya kosong, pegang pensil, pegang pulpen, nulis aja. Nulis kosakata yang kita pahami, nulis mungkin juga Quran, mungkin juga hadis. Persering, intinya persering, latih terus sampai mahir insya Allah. Walaupun kita nulis kitab yang kita nggak paham, itu tulisannya. Karena latihannya adalah motorik sebetulnya. Menurut reading juga begitu, nggak perlu mengambil fase kita langsung harus memahami. Berebetkan aja begitu. Di rumah ada Sahih Bukhari, baca walaupun nggak paham, baca aja, baca dengan keras. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Mungkin kita punya Riyadhus Shalihin, baca aja. Hadis pertama, hadis kedua, ketiga. Kalau perlu bikin nanti target sendiri untuk supaya apa? Katakanlah setiap hari 10. Atau mungkin kita mau banyak dulu terus rada sedikit, atau mau sedikit terus nanti agak banyak. Nah, jangan sampai bikin kita putur. Yang perlu kita pahami itu. 10 dulu kayaknya. 10 nggak apa-apa, 10. Nabi Hurairah kalau Rasulullah SAW. Kalau awal mungkin Nabi Hurairah kola. Mungkin awal begitu. Bisa jadi karena kita belum terbiasa. Tapi sudah 100-200 hadis, insya Allah nggak akan begitu. Jadi mumarosah, latihan, ya, practice make perfect, gitu ya. Latihan itu akan membuat kesempurnaan itu terus didapat. Begitu ya. Oke, kitabnya sudah ada di hadapan Bapak dan Ibu semua. Insya Allah. Dulu logo. Alhamdulillah. Sama sepertinya rumah ya. Jadi, sebentar. Oke, kita masuk ke materi insya Allah. Kita akan coba kondisikan supaya bisa ditampilkan di layar, dan sepertinya tinggal 7 menit kita ini online-nya. Saya akan siapkan dulu sebelumnya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Mungkin mangga kalau ada yang perlu disampaikan. Insya Allah termotivasi ya, mudah-mudahan. Niat sampai tuntas, insya Allah ya. Ini ada 23 bab. Ini karakter buku dulu begitu ya. Jadi lupa saya menyampaikan. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang belum lama wafat sebetulnya. Syekh Dr. Fa Abdul Rahim. Beliau ini bukan orang Arab. Pernah punya masalah, nggak bisa bahasa Arab dan kesulitan berbahasa Arab. Orang India. Kemudian beliau berupaya keras sampai paham dan menjadi guru besar bahasa Arab di Universitas Islam Madinah sampai sebelum wafatnya. Beliau jadi expert dalam bahasa Arab. Siapa yang ingin menjadi wajada gitu ya. Siapa yang ingin when there is will there is way ya. Konon kabarnya begitu ya. Jadi di mana kita ada kesempatan, maka insya Allah akan ada jalan kemudahan. Insya Allah begitu. Nah, ini ada strukturnya begitu ya. Jadi Durus Sulubuh ini ada 4 jilid. 4 jilid ini, jilid pertama 23 bab, jilid kedua kalau tidak salah 32 begitu bab atau 33 gitu, sekitar 30-an bab. Kemudian jilid 3 dan 4 17 bab masing-masingnya. 17. Sebetulnya kalau satu kita komitmen satu pertemuan satu saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa offline semua ini sepertinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nggak perlu diperpanjang ya ini sepertinya ya. 23 bab. 23 bab.